Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sita. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pada pembelajaran 1. Sebelum memulai, silahkan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 4, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Teman-teman, pada pembelajaran 1 kali ini kita akan belajar muatan IPA dengan kompetensi dasar 3.8 dan 4.8, yaitu upaya menjaga pelestarian sumber daya alam. Pada muatan IPS, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, yaitu mengenal jenis-jenis pekerjaan. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.5 dan 4.5, yaitu menjawab pertanyaan tentang tokoh pada teks cerita. Teman-teman, perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah teman-teman tinggal di pegunungan, di dataran rendah, atau di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana teman-teman? Lalu, pekerjaan apa yang ada di sana? Nah, untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama hari ini. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu IPA, upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Ayo membaca. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Ayo membaca. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor yang berada di Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo yang berada di Jawa Tengah, dan
Malang yang berada di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, berada di Sumatera Utara, dan Kerinci, tepatnya berada di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air, sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, teman-teman, setiap tanaman yang kita konsumsi harus kita jaga kelestariannya loh. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Berikut Sita sajikan peta pikiran pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga, menjaga pasokan sumber air bersih. Yang keempat, mencegah terjadinya perubahan lahan, cuaca, dan musim yang ekstrim. Yang kelima, menjaga keanekaragaman sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan. Yang keenam, menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari polusi. Yang ketujuh, menjaga pasokan udara bersih. Yang kedelapan, menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat terus dimanfaatkan. Nah, sudah jelas ya teman-teman, pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Teman, sumber daya alam seperti tumbuhan dan tanah harus kita jaga kelestariannya. Kita juga harus menjaga kelestarian sumber daya alam lain. Ada berbagai upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Upaya-upaya tersebut dapat kita cermati dalam video berikut ini. Mari kita perhatikan jenis sumber daya alam dan cara melestarikannya dalam video berikut ini ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tumbuhan, kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan teman agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah, walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya teman, dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya, melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur, melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara
Tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah. Tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara. Udara termasuk sumber daya alam loh. Dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon. Melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, teman. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi. Mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai. Menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman. Muatan selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu IPS. Ayo menulis. Banyak masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi, tahukah teman-teman tentang proses pembuatan teh? Mari kita amati gambar di bawah ini. Ada perkebunan teh dan orang yang sedang memetik daun teh. Nah, pekerjaan yang berhubungan yaitu penanam teh. Penanam teh merupakan orang yang bekerja menanam bibit dan merawat tanaman teh di kebun teh. Pekerjaan ini menghasilkan barang berupa tanaman teh. Yang kedua, pemetik teh. Pemetik teh merupakan orang yang bekerja memetik pucuk daun teh di kebun teh. Pekerjaan ini menghasilkan jasa. Nah, gambar selanjutnya yaitu terdapat orang yang sedang mengolah daun teh dan pengemasan teh. Teman-teman, untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Sita telah menjelaskan kepada teman-teman tentang penanam teh dan pemetik teh. Selanjutnya, penggiling daun teh. Penggiling daun teh merupakan orang yang bekerja menjalankan mesin penggiling daun teh di pabrik teh. Pekerjaan ini menghasilkan barang berupa daun teh olahan. Selanjutnya, pengemas teh. Pengemas teh merupakan orang yang bekerja memasukkan daun teh olahan ke dalam kemasan di pabrik teh. Pekerjaan ini menghasilkan jasa. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, Sita akan menjelaskan kepada teman-teman tentang jenis-jenis pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Jenis pekerjaan ini akan menghasilkan barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Kegiatan yang dilakukan jenis pekerjaan ini yaitu mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Kegiatan lainnya yaitu mengambil bahan yang ada di alam. Jadi, hasil akhir dari jenis pekerjaan ini berwujud barang. Barang tersebut kemudian dijual untuk mendapatkan upah atau imbalan. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang adalah tukang kayu, penjahit, petani, penambang, nelayan, dan peternak. Jenis-jenis pekerjaan yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jenis pekerjaan ini akan menghasilkan pelayanan
yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kegiatan yang dilakukan jenis pekerjaan ini yaitu melayani orang lain dengan keahlian, keterampilan, atau olah pikirnya. Hasil akhir dari jenis pekerjaan ini tidak berwujud barang, tetapi berwujud jasa. Jasa yang telah diberikan akan mendapat upah atau imbalan. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah guru, petugas kebersihan, dokter, montir, pegawai bank, dan polisi. Sudah jelas ya teman-teman, jenis-jenis pekerjaan. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, dan ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Selanjutnya, Sita akan menjelaskan membuat diagram Venn jenis pekerjaan. Yang pertama, diagram Venn pekerjaan yang menghasilkan barang. Sekarang, kita dapat membuat diagram dari pekerjaan petani dan nelayan. Petani dan nelayan merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Mari kita lihat contoh diagram Venn untuk kedua jenis pekerjaan tersebut. Petani, tempat kerjanya berada di sawah, kegiatannya bercocok tanam. Hasilnya padi dan jagung. Dampak pekerjaan bagi masyarakat terpenuhi sumber karbohidrat. Nelayan, tempat kerjanya di laut. Kegiatannya menangkap ikan. Hasilnya ikan cumi-cumi. Dampak pekerjaan bagi masyarakat yaitu terpenuhinya sumber protein. Nah, petani dan nelayan memiliki dampak pekerjaan bagi pekerja, yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup. Yang kedua, diagram Venn pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kita juga dapat membuat diagram dari pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya, kita membuat diagram dari pekerjaan dokter dan montir. Kita dapat menyajikannya seperti contoh berikut. Dokter, tempat kerjanya berada di rumah sakit. Kegiatannya mengobati dan merawat orang yang sakit. Hasilnya, pasien yang tadinya sakit menjadi sehat kembali. Dampak pekerjaan bagi masyarakat, membantu masyarakat dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, montir. Tempat kerjanya berada di bengkel. Kegiatannya memperbaiki kendaraan bermotor yang rusak. Hasilnya, kendaraan yang tadinya rusak dapat digunakan lagi. Dampak pekerjaan bagi masyarakat, membantu masyarakat dalam bidang perbaikan kendaraan. Nah, untuk dokter dan montir sama-sama memberikan dampak pekerjaan bagi pekerja, yaitu keahliannya dapat digunakan untuk membantu orang lain dan mendapatkan imbalan. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Ayo berdiskusi. Menjawab pertanyaan tentang tokoh pada teks cerita. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana, ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet,
atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, "Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang, wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit." Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia
bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Ayo berdiskusi. Pertanyaan yang pertama. Siapa yang tinggal di hutan bakau? Jawabannya, Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, Bangau cilik, dan Momo si monyet. Pertanyaan yang kedua. Apa yang biasa dilakukan Kupi dan ayahnya? Kupi dan ayahnya biasanya bermain dan bertemu dengan teman-teman di hutan bakau. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Kupi sedih dan marah? Kupi sedih dan marah karena hutan bakau tempatnya bermain dirusak oleh manusia. Selanjutnya, Sita akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan saat berkomentar. Yang pertama, komentar disampaikan secara jelas. Yang kedua, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, komentar disampaikan dengan alasan yang logis. Yang keempat, komentar disampaikan dengan bahasa yang sopan. Nah, dengan teman-teman mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan saat berkomentar, maka teman-teman akan bisa memberikan pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita. Kita sudah mengetahui cara menyampaikan pendapat yang baik. Sekarang, kita bisa memberikan pendapat tentang sifat tokoh pada teks cerita Taman Bermain yang Hilang. Sita memilih tokoh Kupi. Pendapat Sita tentang sifat Kupi yaitu Kupi adalah seekor kepiting. Ia memiliki sifat senang berteman dengan siapapun. Saya suka dengan tokoh Kupi karena sifatnya tidak memilih-milih teman. Kupi juga memiliki sifat setia kawan. Ia memikirkan nasib temannya saat pohon bakau tempatnya bermain ditebang habis oleh manusia. Teman-teman, masih semangat kan? Selanjutnya Sita akan menjelaskan muatan IPA tentang manfaat hutan bakau. Manfaat hutan bakau yang pertama yaitu melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Manfaat hutan bakau yang kedua yaitu menahan rembesan air laut ke darat. Manfaat yang ketiga sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Manfaat hutan bakau keempat yaitu menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Selanjutnya, manfaat kelima yaitu menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Manfaat yang keenam dari hutan bakau yaitu mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, teman-teman sudah mengetahui ya manfaat dari hutan bakau. Sekarang Sita akan menjelaskan cara melestarikan hutan bakau. Yang pertama,
menanam tanaman bakau yang baru untuk mengganti tanaman yang tua dan rapuh. Yang kedua, menata kembali kawasan hutan bakau yang rusak. Yang ketiga, mencegah penebangan liar. Teman-teman, tahukah kalian sumber daya alam yang ada di sekitar kita banyak sekali loh. Kira-kira bagaimana cara kita menjaganya? Kita memanfaatkan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam banyak terdapat di sekitar kita. Kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam agar tetap dapat dimanfaatkan. Mari kita perhatikan contoh sumber daya alam dan cara menjaga kelestariannya. Sumber daya alam udara. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Yang pertama, menggunakan kendaraan umum untuk bepergian. Yang kedua, menanam lebih banyak pohon di lingkungan sekitar. Yang ketiga, berjalan kaki atau bersepeda ke tempat yang dekat. Sumber daya alam tanah. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Yang pertama, menggunakan pupuk alami untuk memupuk tanaman. Yang kedua, menanam lebih banyak pohon agar tanah tidak tandus. Yang ketiga, menghindari pencemaran tanah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Membuat poster pelestarian tumbuhan. Kita telah mengenal upaya-upaya melestarikan sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yang harus kita jaga adalah tumbuhan. Tumbuhan berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tumbuhan merupakan sumber makanan, air, dan udara bersih. Oleh karena itu, kita perlu melestarikan tumbuhan di sekitar kita. Kita dapat mengajak setiap orang untuk melestarikan tumbuhan di sekitar. Agar ajakan kita menarik, kita dapat menyampaikannya dengan poster. Poster tersebut dapat kita pajang di tempat-tempat umum. Dengan begitu, orang akan menyadari pentingnya menjaga tumbuhan di lingkungan sekitar. Ayo kita cermati contoh poster melestarikan tumbuhan berikut ini. Nah, berikut adalah contoh poster pelestarian tumbuhan. Sangat menarik ya teman-teman. Pada poster yang pertama terdapat peringatan "Stop menebangku demi masa depanmu". Yang kedua, "Hutanku hilang, sumber airku hilang". Sangat menarik ya teman-teman. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.